Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa putramu Yesus memberitahukan kepada kami bahwa kami harus meminta Roh Kudus. Bukan hanya kami meminta sesuatu, harta, kesehatan, kedamaian, meskipun itu benar dan baik, kesembuhan, tetapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh dari Bapa dan Putra. Semoga kerinduan kami akan permohonan Roh Kudus dikabulkan oleh Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kemarin ketika para rasul meminta diajari berdoa, maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang tentu saja itu sangat berharga bagi kami. Hari ini Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapa yang tak pernah menelantarkan kita. Dia kita ciptaannya, kita miliknya, dan tak mungkin seorang bapa yang mempunyai anak dan membiarkan anaknya terlantar. Suatu gambaran yang menunjukkan bahwa kalau kita punya orang tua, pasti orang tua tidak akan menelantarkan kita. Binatang saja memelihara anaknya, apalagi manusia, apalagi bapa kita. Mana ada seorang bapa memberi ular kepada anak yang minta roti? Mana seorang bapa memberi katakanlah tikus kepada seorang anak yang minta daging? Katakanlah seperti itu. Jadi di dalam diri manusia Tuhan telah memberikan sesuatu yang berharga yang kita sebut dengan ada dua hal. Hati nurani, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Jadi ketika kita diciptakan, Tuhan memberikan kepada kita semua saja hati nurani. Cerminan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kepada orang Kristen yang kita sebut dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh relasi Bapa dan Putra, ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan Roh inilah yang mengungkapkan siapa Bapa dan siapa Putra. Dan Yesus mengatakan, mintalah kepadamu bukan hanya kesembuhan, bukan hanya kesehatan, bahkan bukan hanya karunia, tapi karunia Roh Kudus. Nah, jadi itulah suatu apa ya, katakanlah Tuhan itu tidak pelit gitu. Tuhan itu tidak kikir, tapi Tuhan itu memberikan yang the best of the best. Ya, memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Apa saja. Dia tidak hanya memberikan kebutuhan fisik kita, tapi lebih daripada itu. Bimbingan, tuntunan yang berasal dari Dia sendiri. Bagian dari Dia yang diberikan kepada kita. Ketika kita diciptakan, kita secitra dan segambar dengan Allah. Tapi lebih daripada itu, Ia memberikan kepada kita bagian Tritunggal dari Dia kepada kita manusia. Ya. Jadi saudaraku terkasih, sebetulnya yang Tuhan inginkan bagi kita hanyalah sederhana, supaya kita percaya. Kita percaya kepada Dia, kita yakin kepadanya, dan Ia tidak akan terus bekerja dan membantu kita dalam segala apapun juga. Itu yang pertama. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, ungkapan dari Roh Kudus itu apa? Paulus mengatakan Roh Kudus itu adalah kasih. Roh Kudus itu sabar. Roh Kudus itu murah hati. Roh Kudus itu penuh cinta. Roh Kudus itu penuh kebaikan. Ya. Roh Kudus itu all. Holy Spirit is all. Roh Kudus itu segala satu, merangkum segala sesuatu. Jadi Paulus menunjukkan kepada kita apa yang praktis ya. Roh Kudus itu adalah, maka kita melihat dalam hidup kita apakah kita mendengarkan suara Roh Kudus. Pertanyaan yang banyak sekali terjadi, bagaimana Romo saya tahu Roh Kudus? Sebetulnya antara gampang dan tidak gampang. Gampang dalam arti, coba perhatikan. Di dalam batin kita, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Adakah dorongan yang baik dalam diri kita? Adakah dorongan kebenaran? Adakah dorongan kesucian? Adakah dorongan kemuliaan? Adakah dorongan keindahan, kehalusan? Itu dorongan Roh Kudus. Setiap kali kita memikirkan yang baik pada orang lain,
Setiap kali kita memberikan, menyumbangkan, membagikan Roh Kudus kepada orang lain, itu buah-buah Roh Kudus. Tapi ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita dengki, ketika kita amarah gitu kan. Ini kita perhatikan energi positif dan energi negatif ini. Energi positif ini yang memberikan kebahagiaan. Energi negatif itulah yang membuat saya terluka, sakit, pedih. Ya. Jadi coba perhatikan dalam hidup konkret kita sehari-hari. Sejauh mana kita setiap hari bangun pagi sudah marah, bangun pagi sudah sedih. Itu adalah membuat kita menjadi tidak bahagia. Tapi ketika kita, meskipun mungkin problem hidup kita tidak selesai, tapi kita tetap bahagia, tetap gembira, tetap sukacita. Ya, mengubah hari itu, memberi hari itu dengan semangat yang menggairahkan, encouragement bahasa Inggrisnya, yang mendukung, mendorong, sesuatu yang ditinggikan. Tetapi jangan lupa ada discouragement, ya, merendahkan, marah, kecewa. Dan ini coba perhatikan saudaraku terkasih. Nah, kalau tentu saja kita tidak bisa menghindar adanya negatif dalam diri kita, tidak bisa menghindar sesuatu yang ada. Maka bagaimana saya mengolah dan tidak dipengaruhi dan tidak diruntuhkan, direndahkan oleh perasaan-perasaan itu. Jadi saya tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif itu, tapi saya bisa mengerti, memahami, menerima bahwa ada perasaan sedih, ada perasaan susah, tapi tidak menguasai saya. Itulah cara kita menghandle katakanlah sisi energi negatif dan sisi energi positif. Bagaimana energi positif ini terus menerus membimbing, menguasai dan menuntun kita. Dan tentu saja pada waktunya ada saat-saat tertentu di mana kita merasa Roh Kudus, Roh Allah itu menggerakkan kita, membahagiakan kita. Dan kita tidak terpengaruh katakanlah oleh dorongan-dorongan negatif. Nah, kalau kita nanti terus-menerus dipengaruhi oleh dorongan negatif, inilah yang membuat kita menjadi sedih, susah, ya, tidak gembira, tidak damai, tidak tenang. Dan itu bisa terjadi, dan kita belajar untuk bisa menguasai roh negatif itu, energi negatif itu, dan kita energi positif menguasai diri kita selalu dan selalu, mendorong kita dan mendorong orang lain untuk maju dan berkembang. Saudara, semoga kata Yesus, mintalah Roh Kudus, ya, roh kebaikan, Roh Allah sendiri, supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan semoga pada waktunya roh itu membimbing kita kepada Yesus dan kepada Bapa. Roh bekerja dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Dan itu ada dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan tetap gembira. Meski mungkin mendung-mendung dalam hidup kita. Percayalah, kebaikan mengatasi segala sesuatu. Kasih mengatasi segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.